Ya, lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Jadi negara nggak boleh lalai soal ini. Negara harus hadir. Semoga pesan Pak Prabowo sudah sampaikan yang disampaikan oleh pemerintah. Hidup Prabowo! Ya, mau gimana lagi? Dengan sangat menyesal saya mengatakan, beginilah kalau buzzer diangkat jadi wakil menteri. Nggak memberi solusi, malah memberi teriakan-teriakan, hidup Prabowo. Dan pada akhirnya apa? Tetap di PHK juga kan, para karyawan-karyawan Sritex. Mencapai 10.000 lebih karyawan, kawan ya, masih ngomong hidup Prabowo. Iya sih. Prabowo masih hidup, tapi kehadirannya sebagai presiden itu mana buktinya? Kehadirannya sebagai pemimpin itu mana? Dan janji-janji politik Prabowo mengatakan akan mengejar para koruptor-koruptor sampai ke Antartika itu mana? Dan juga ini Gibran si Fufafafa ini ya, janji politiknya akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana buktinya? Sedangkan di sisi lain malah banyak PHK karyawan. Atau dengan kata kerennya, dirumahkan. Guys, kalian masih ingat nggak? Ya, itu seorang menteri atau apa gitu ya datang ke PT Sritex ya sebelum ada kampanye, lagi masa-masa kampanye ya, masa-masa kampanye. Tidak akan ada PHK, jangan khawatir, solusinya ya Prabowo Gibran ada di sini. Sampai gebrak-gebrak podium dia ya. Masih ingat kalian itu guys? Ya. Tidak akan ada PHK. Ya, tenang saja. Solusinya adalah Prabowo Gibran. Bukan hanya Sritex, Yamaha, Sanken, tapi banyak lagi perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Masih mau teriak oke gas. Ini dia lah daftar perusahaan yang dirumahkan karyawannya. Silahkan Anda simak dan baca dan zoom. Kemarin Sritex menjadi lokasi kampanye Prabowo Gibran dan si wakil menteri ini. Dan Immanuel Ebenezer yang katanya lebih baik hilang jabatan saya daripada harus dipecat karyawan Sritex. Katanya di Pilpres kemarin dalam urusnya, dalam kampanyenya. Lalu sekarang gimana? Diberhentikan kan dengan permanen. Ceritanya mau hilang jabatan atau masih mau duduk di kursi wakil menteri? Gimana dengan janjinya kawan? Masih lanjut enggak ya jabatannya? Kalau menurut janjinya sih harus mundur. Kalau enggak mundur lebih baik pakai rok aja daripada terbelenggu oleh janji-janjinya. Yang katanya mau mundur daripada karyawan di PHK. Yang enggak salah sih janji-janji politik, janji-janji pilpres, janji-janji jabatan. Enggak salah sih. Tapi setidaknya janji tersebut sekiranya Anda bisa menunaikan janji tersebut apabila jadi pejabat atau jadi pemimpin. Nggak seperti yang sudah-sudah yang kemarin-kemarin. Janji bapaknya 11 juta lapangan pekerjaan akan diciptakan, anaknya 19 juta lapangan pekerjaan akan dibuat. Lalu mana janji tersebut? Yang 11 juta sampai sekarang aja nggak ada, apalagi yang 19 juta malah nggak nongol tuh orang. Tolonglah kalau sebelum menjadi pejabat janji-janji itu jangan diobral. Semua janji-janji kalian itu ibarat manisnya madu, manisnya gula itu kalah dengan janji-janji kalian. Jangan rakyat dijadikan tumbal, jangan dijadikan patokan, dan jangan dijadikan bahan kampanye atas nama rakyat. Ceramahnya waktu kampanye hidup rakyat setelah jadi, ternyata hidup Mulyono. Jangan kalian, para termul-termul, jangan kalian sok bahagia dengan keadaan sekarang. Jangan sok kalian itu merasa nyaman di era sekarang. Hentikan sandiwara ini. Aku tahu kalian itu bahagia dalam senyummu itu gak membawa nikmat gitulah. Aku lihat tawamu mengandung rasa tidak bahagia kawan. Jujurlah kalian para termul-termul. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.